Saya terakhir ke Pak Pendeta Gomar Gultom sebelum nanti saya ke Agim. Ya. Pak Pendeta, apa yang bisa disampaikan kepada seluruh jemaat, seluruh umat Kristiani yang berada di bawah koordinasi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI? Ya, saya mengajak seluruh umat dalam lingkungan PGI, tetapi juga seluruh umat Kristen di Indonesia pun yang di luar PGI, supaya kita bersatu berbahu-membahu mensukseskan pembatasan sosial ini. Risiko yang harus kita bayar kalau ini nggak berhasil sangat besar. Akan terjadi pelemahan ekonomi yang luar biasa, bukan tidak mungkin juga akan terjadi PHK massal. Kita tidak menginginkan ini. Ekonomi runtuh, bangsa kita harus mulai dari nol lagi. Taruhannya terlalu besar. Oleh karena itu saya mengajak sekali lagi seluruh gereja-gereja di Indonesia, maupun yang di dalam lingkungan PGI serta yang di luar lingkungan PGI, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Sebagai orang beriman, saya mengajak sebagai orang beriman, apapun aliran kepercayaan Anda, sebagai orang beriman, kita punya tanggung jawab menyelamatkan bangsa ini. Kita punya tanggung jawab menyelamatkan kehidupan yang lebih bermartabat dan lebih sehat. Dan tugas itu ada di tangan kita, umat beragama. Sederhana saja, kita batasi keluar dari rumah, kita bisa bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kali ini tidak ada pilihan, kita patuh terhadap anjuran Kita pemerintah. patuhlah. Saya selalu katakan begini, hentikan keluar dari rumah, pindahkan ibadah dan pertemuan-pertemuan dari gereja-gereja ke rumah-rumah, bukan karena takut kepada aturan pemerintah, tapi lebih karena panggilan iman, lebih karena tanggung jawab sosial kita. Tidak ada pewartaan iman tanpa tanggung jawab sosial. Omong kosong itu. Baik. Itu Terima pesan kasih kita. Pak Pendeta Gomar Gultom. Saya ke Pak Nazarudin Umar. Pak Nazarudin, apa yang bisa disampaikan terkait dengan pelaksanaan ibadah khususnya di Masjid Istiqlal, di mana Pak Kiai adalah imam besar Masjid Istiqlal? Kami sudah memiliki banyak opsi, beberapa opsi, bahkan kami menyiapkan 7 opsi. Ya, seandainya statistik, ya kami juga aktif mengupdate data-data perkembangan. Bukan saja di Indonesia, tapi regional kawasan kita di Asia Tenggara sampai dunia punya. Kalau statistiknya itu menunjukkan ada perkembangan yang sangat dahsyat di luar dugaan kita, maka akan berlaku opsi berikutnya. Kalau lebih parah lagi yang diperkirakan daripada angka-angka yang ada, itu pun juga ada opsi-opsi yang paling jauh lagi, termasuk mohon maaf ya kalau saya sampaikan lebih awal, kalau seandainya tidak ada perkembangan lebih positif nanti ke depan, ya ini kan Ramadan sudah hampir nih, Istiqlal itu bisa sampai dipadati 250.000 jamaah ya. Maka saya akan mengumumkan lebih awal nanti bahwa kegiatan-kegiatan tarawih-an di Masjid Istiqlal dalam kondisi yang seperti ini, itu kita akan alihkan ke rumahnya masing-masing. Karena ibadah di masjid itu kan sunat. Tarawih itu sunat ya kan. Tapi yang wajib itu adalah mempertahankan kemaslahatan masyarakat. Ya kan? Dan ini belum pernah selama ini terjadi di Masjid Istiqlal ya Pak Kiai? Iya. Ini baru pertama kali semenjak Istiqlal berdiri, tidak ada salat Jumat kemarin dan minggu besok ini juga ya. Dan kami juga pengalaman 2 tahun semenjak kami memimpin Istiqlal ini juga ada perkembangan yang sangat fenomenal karena justru 10 Ramadan terakhir itu penuh, bahkan lebih ramai daripada salat tarawih. Itu sampai 5 lantai itu dari berbagai pelosok datang untuk etikaf di Masjid Istiqlal. Jadi saya khawatir nanti kalau ini terus terjadi nanti sementara corona ini tidak meredah, itu nanti akan menjadi persoalan yang sangat besar. Maka itu kami mencoba untuk mensosialisasikan kepada para jamaah Masjid Istiqlal terutama ya untuk memohon pengertian ya bahwa apa yang kami lakukan semata-mata adalah seperti tadi dengan apa yang disampaikan Pak Gultom ya, Pak Pendeta, itu bukan karena ada instruksi di pemerintah saja ya, tetapi kami juga berdasarkan fatwa Majelis Ulama dan juga berdasarkan himbauan organisasi konferensi Islam ya kan, ditambah juga dengan pengalaman imam-imam besar di masjid-masjid besar di dunia Islam yang lain, maka kami juga menyampaikan kepada seluruh jamaah Masjid Istiqlal, bahkan kalau perlu juga masjid-masjid yang lain menjadikan Masjid Istiqlal itu sebagai salah satu standar atau kalau boleh lebih disebut sebagai contoh ya bagaimana menyelamatkan umat melalui konsep pembinaan
masjid dalam era Masjid krisis Istiqlal seperti menjadi sekarang contoh. ini. Baik, Iya. baik. Terakhir, Agim, tentu berat bagi orang-orang yang terbiasa beribadah di masjid, misalnya kemudian hari-hari belakangan ini hingga beberapa hari ke depan, bahkan mungkin beberapa pekan ke depan harus membatasi diri tidak datang ke masjid, tapi sholat di rumahnya masing-masing. Ada pesan yang bisa disampaikan, Ya, Agim? pasti sangat berat bagi para pecinta masjid yang sibuk membangun masjid, yang juga memakmurkan masjid dan mengajak orang ke masjid, tiba-tiba sekarang sangat berjarak dari masjid. Tetapi seperti yang dikatakan, Islam itu intinya adalah selamat. Makna dari Islam saja selamat. Selamat lahir, selamat batin, selamat dunia, selamat akhirat, menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Jadi kalau kita sudah mengaku Islam, maka satu kata kunci yang harus kita pikirkan, bagaimana kita selamat dunia akhirat, bagaimana kita juga menjadi jalan keselamatan bagi kita dan bagi orang lain. Episodenya takdir Allah sekarang ada wabah ini. Ini adalah bagian dari ketentuan Allah yang harus kita jalani dan pasti banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya kita bisa melihat keluasan fikih Islam yang selama ini kita jarang tahu. Ada aturan tentang bisa sholat di rumah, tidak bersentuhan, bisa menjauhi wabah. Dan sekarang Allah sudah memperlihatkan kesempatan bagi kita. Jadi kalau kita tidak emosional sebetulnya jernih sekali ya. Kata kuncinya ibadah itu jangan emosional. Tidak boleh menjadi ujub dengan merasa paling bertakwa, tidak boleh merasa paling bertawakal, tidak boleh juga kita merasa paling tahu dan paling berilmu, sehingga tanpa disadari kita sudah sombong, sudah ujub dengan diri kita sendiri. Dan ini pun tidak baik ya. Kita sudah memiliki para ulama yang wawasannya lebih luas, yang lebih mendalam, lebih cinta masjid, dan mengeluarkan fatwa pun dengan otoritasnya. Dan demi kemaslahatan kita bersama, bukan kepentingan siapa-siapa. Oleh karena itu sebagai umat Islam, khususnya di Indonesia, lebih mudah. Kita cinta masjid, Allah sudah tahu. Kita ingin ke masjid, Allah juga sudah tahu. Kita biasa ke masjid, Allah juga sudah tahu. Kita patuh ke ulama yang mengajak kebaikan, itu pahala. Dan kita mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kemudaratan yang lebih besar, itu pahalanya luar biasa. Baik. Mari kita kembali di rumah, ibadah di rumah, manfaatkan kesempatan ini untuk menguatkan iman di rumah, silaturahim, belajar bersama, yang mungkin langka kesempatan ini. Betul. Dan kalaupun keluar, jaga diri sebaik-baiknya, jauhi kerumunan, jangan pernah bersentuhan, selalu jaga jarak. Dan kalau kembali ke rumah, bersihkan sebaik-baiknya. Insya Allah walaupun masjid terbatas, sekarang ke sana, tapi rahmat Allah tidak terbatas bagi siapapun, kapanpun, dimanapun. Jangan terhalang kedekatan dengan Allah hanya karena diberi jarak sementara ke masjid. Insya Allah, Allah membawakan pertolongannya dimanapun kita berada. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Pak Profesor, terima kasih. Pak Gultom, terima kasih ya. Terima kasih Pak Agim. Terima Pak kasih Gultom. Agim, Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid, dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan juga Pak Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam untuk memberikan pencerahan kepada seluruh pemirsa jutaan yang kemudian melihat, menyaksikan acara kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.